Jawaban soal UAS 2020 mata kuliah soal teori nomor 1 pada level 1 dalam metode SCOR bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup dan isi dari SCOR model yang ada, di mana pada setiap perusahaan manufaktur pasti memiliki perbedaan dari rantai pasokannya, dan juga terdapat pembeda jenis produksinya. Pada level 1 ini terdapat 5 proses inti. Sebutkan dan jelaskan 5 proses inti tersebut. Pertama, ada plan, merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Plan mencakup proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan melakukan penyesuaian alignment SCM plan dengan financial plan. Yang kedua ada search, proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang dicakup termasuk penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otorisasi, pembayaran untuk barang yang dikirim supplier, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan sebagainya. Yang ketiga ada make, proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi bisa dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok atau make to stock, atas dasar pemesanan make to order atau engineer to order. Yang keempat ada deliver, merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order management, transportasi, dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi, dan mengirim tagihan ke pelanggan. Yang kelima ada return, proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otoritas pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian, dan melakukan pengembalian. Post-delivery customer support juga merupakan bagian dari proses return. Soal nomor 2 teori. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas ini diperlukan seiring dengan kegiatan komersial, sehingga sulit untuk menyatakan kegiatan pemasaran dan manufaktur tidak memerlukan logistik. Berdasarkan uraian di atas, jelaskan hubungan antara kegiatan logistik dan pemasaran. Fungsi pemasaran bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa mendatang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Kerjasama yang erat antara kedua fungsi tersebut bisa berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Masukan utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Data ini merupakan langkah awal dalam pengembangan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor kunci dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Dalam kasus tertentu, pihak manajemen material harus bekerja keras dengan pemasaran untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tentang beberapa ongkos, loss of capacity, dan pesanan menjadi terlambat dikirim sebagai akibat dari perubahan jadwal mendadak. Pemesanan harus peduli informasi dan harus kerjasama dalam mengurangi jumlah order dadakan. Dan yang paling penting untuk kesinambungan perusahaan adalah bahwa pemasaran harus kredibel dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kegiatan pemasaran merupakan fungsi yang penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa, hasil upaya rancang bangun dan rekayasa perusahaan yang harus dapat dinikmati oleh para pelanggannya.
melalui proses penerimaan pelanggan terhadap produk atau jasa tersebut, maka perusahaan memperoleh pendapatan yang wajar, sehingga dari pendapatan itulah roda operasi perusahaan mampu berjalan. Soal teori nomor 3, jelaskan bagaimana peran dan tujuan teknologi informasi dalam pemenuhan informasi yang akurat, tepat, dan dapat diakses waktu yang dibutuhkan dalam cakupan global, sehingga sangat penting dalam pengembalian keputusan yang baik yang merupakan kesuksesan dalam supply chain secara efisien dan efektif. Informasi sangat penting karena menyediakan fakta yang digunakan oleh manajer supply chain untuk membuat keputusan. Misalnya, permintaan dari pelanggan, jumlah material yang tersedia, serta jumlah dan jenis produk yang harus dibuat dan memberikan visibilitas bagi manajer. Yang pertama itu akurat. Informasi harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya agar manajer dapat mengambil keputusan yang baik. Yang kedua yaitu tepat. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan informasi apa saja yang dibutuhkan sehingga tidak membuang sumber daya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara informasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, dapat diakses pada saat dibutuhkan. Seringkali yang terjadi adalah informasi sebenarnya ada, namun tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan. Informasi yang akurat namun tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan tidak dapat membantu pengembalian keputusan. Kemudian, tujuan teknologi informasi dalam pemenuhan informasi dalam cakupan global antara lain. Pertama, mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produk sampai pengiriman, pembelian, dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Yang kedua, menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada di dalam sistem melalui titik kontak atau single point of contact. Nomor 3, menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Yang keempat, kolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimal global. Soal teori nomor 4. Mengapa e-bisnis sangat berperan penting dalam perusahaan dan dapat menguntungkan perusahaan, pemasok maupun pelanggan? Jelaskan dengan contoh. Menurut Sheffield pada tahun 2002 mendefinisikan e-bisnis sebagai seluruh pertukaran informasi dan transaksi melalui media elektronik, baik di dalam sebuah organisasi, misalnya pemrosesan pesanan, maupun dengan stakeholder eksternal yang mendukung berbagai proses bisnis. Peran penting bagi pelanggan yang mampu mengakses dunia digital karena teknologi memudahkan produk dan layanan baru yang meningkatkan efisien dan kepuasan hidup personal. Contohnya adalah memesan taksi atau ojek online, membeli produk, melakukan pembayaran, mendengar musik, bermain, dan menonton film, semuanya bisa dilakukan dengan jarak jauh dengan e-bisnis. Yang kedua, bagi pemasok, sisi pasokan juga akan menerima keuntungan dari sisi efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan menurun. Rantai pasok global akan lebih efektif dan biaya perdagangan akan menurun, yang pada akhirnya dapat membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya dengan adanya e-bisnis, membuat pemasok lebih mudah mengintegrasikan pesanan karena sudah dibantu dengan teknologi yang canggih. Berikutnya bagi perusahaan yang menerapkan e-bisnis dapat memperluas jangkauan pemasarannya akan menambah jumlah penjualan. Kemudian dengan adanya e-bisnis, perusahaan dapat mengurangi biaya pemasaran yang besar, sehingga kegiatan pemasaran lebih efektif dan efisien. Contohnya itu pada toko pakaian Matahari yang membuat website belanjanya sendiri, sehingga pembeli dapat langsung membeli di website tanpa harus keluar rumah. Kemudian ada soal kasus. Ya, nomor pertama, sini kita ketahui ada data pasokan beras dan permintaan beras. Data pasokan itu dari dan permintaan itu untuk tempat untuk pengiriman.
Di sini ada Klaten, Kudus, Magelang, dan Wonosari, Purwosari, dan Mutilan dikoreksi, yaitu pada jumlah Magelang yang jumlahnya 275 ini menjadi 225 karena agar totalnya 600. Kemudian di sini ada biayanya pada Klaten ke Wonosari 12, Klaten Purwosari 8, 9, dan seterusnya. Lalu di pertanyaannya, dengan menggunakan metode Northwest Corner sudut barat laut dan pengujian stepping stone, tentukan banyaknya beras ton yang harus dikirim dari tiap kota ke tempat penyimpanan. Nah, pertama kita menggunakan metode Northwest Corner atau sudut barat laut. Nah, jadi kan kita bikin tabel kota asalnya itu ada 3, Klaten, Kudus, Magelang, dan yang atas ini ada biaya pengiriman ke lokasi penggilingan yaitu Wonosari, Purwosari, dan Muntilan. Dengan kapasitas kota Klatennya ini ada 150, Kudus 175, Magelang 275, jadi jumlahnya 600. Kemudian tadi Wonosari 200, Purwosari 175, dan Muntilan 225, jadi hasilnya juga sama 600. Kemudian kita masukkan biaya pengiriman. Tadi kan ada tabelnya, Klaten Wonosari 12 dengan kota kecil 12, 8, 9, 10, 11, 15, 9, 14, 11. Nah, metode Northwest Corner ini sudut barat laut, berarti kita harus memulai dari paling ujung sini. Di sini kita harus memaksimalkan. Jadi kan maksimalnya itu kapasitas kota Klaten itu 150. Kita isi semuanya 150. Kita isi 150 berarti kapasitas Klaten sudah terpenuhi. Tapi kapasitas Wonosari belum terpenuhi, yaitu kan 200, ini baru 150. Jadi ada dua pilihan antara kita ke biaya 8 atau 10. Karena biaya 8 Klaten sudah terpenuhi, kita ke Kudus, yaitu ke kota Kudus dengan 50. Mengapa dapat 50? Dari 200 dikurang 150, jadi 50. Jadi kapasitas kota Wonosari sudah terpenuhi. Berarti daerah sini dan daerah sini sudah terpenuhi. Kemudian berarti kita ke sampingnya, yaitu ke Kudus, ke Purwosari. Kudus mempunyai kapasitas 175 dan sudah terpenuhi 50. Jadi kita kurangi saja 175 kurang 50 di 125. Jadi kapasitas kota Kudus sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, kita ke bawahnya ke kota Magelang. Purwosari ini kan kapasitasnya ada 175. Baru terpenuhi 125. Jadi 175 dikurang 125 sama dengan 50. Berarti kita taruh angka sini 50. Lalu kita dapat lihat kapasitas Magelang ini ada 275. Jadi kurangnya itu 225. Jadi kita taruh di sampingnya 225. 275 kurang 50 ada 225. Jadi biaya transportasinya itu kita dapat ketahui dari menurut metode Northwest Corner itu dari Klaten Wonosari ini ada 150 ton dengan biaya 12, 50 ton dengan biaya 10, dan 125 ton 11, 50 ton biaya 14, dan Magelang ke Mutilan 225 ton dengan biaya 11. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 6.850. Ini berdasarkan metode Northwest Corner. Setelah itu, kita melakukan pengujian stepping stone. Pengujian stepping stone ini dilakukan untuk menghemat atau mengurangi biaya dari pengiriman yang telah dilakukan pada metode West Corner ini. Nah, tadi tabel yang kita menggunakan metode West Corner ini kita masukkan lagi. Terus kita menggunakan uji optimalisasi pertama. Di sini kita melihat kotak-kotak kecilnya ini biaya 8, 11, 10, 12
Ada 4 kotak kosong nih, ada 8, biaya 9, biaya 15, dan biaya 9. Ini kotak kosong pertama, biaya 8. Di sini stepping stone, seperti pijakan batu. Kita pijakan batu itu menurut putaran searah jarum jam. Jadi searah jarum jam itu berarti antara 8, 11, 10, dan 12. Rumusnya itu dari kotak kosongnya itu plus, negatif, plus, negatif. Jadi 8, ini 8, dikurang 11, ditambah 10, kurang 12. Jadinya hasilnya sama dengan minus 5. Lalu kita ke kotak kosong yang kedua, yaitu pada 9. 9 searah jarum jam ya, searah jarum jam berarti kita ke atas dulu. 9 dikurang 10 ditambah 11 dikurang 14. Rumusnya jangan lupa dari kotak kosong plus negatif plus negatif. Terus kita ke kotak yang ketiga, ini ada 15. Searah jarum jam berarti kita ke 11. 15 dikurang 11 tambah 14 dikurang 11. Kenapa kotak 09 di sini tidak bisa? Karena di sini tidak ada yang terisi di sebelah-sebelahnya. Stepping stone itu harus salah satunya itu nggak terisi, tapi yang lainnya terisi. Jadi kita bisa uji. Nah, ada 3 uji optimalisasi pertama. Pertama ini ada 3, yaitu ada minus 5 yang menghasilkan minus 5, minus 4, dan 7. Kita mengambil minus 5 yang paling terbesar, minus yang paling terbesar. Berarti biaya yang dapat disederhanakan ini 5. 5 dikali, kita ini 5 kan kotak kosong nih ceritanya, misalkan 5 antara bawah dan sampingnya itu ada 125 dan 150. Kita pilih yang paling terkecil. Kita pilih 125. Berarti biaya yang dapat dikurangi itu 5 dikali 125. Nah, terdapat penghematan sebesar 5 dikali 125 sebesar 625 yang dapat dilakukan. Nah, kembali ke slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah, kan sudah tadi kan rumusnya plus minus plus minus. Nah, kita kan sudah milih 125. Kotak kosong ini kita isi 125. Kenapa 125? Kan di kotak kosong 0. Jadi rumusnya plus. Berarti 0 ditambah 125 sama dengan 125. Terus bawahnya di rumus ini minus. Jadi 125 kurang 125, 0. Ini kita isi jadi 0. Kita coret. Lalu ini 50. Jadi rumusnya plus, negatif, plus. Jadi 50 ditambah 125 sama dengan 175. Lalu atasnya minus. Jadi 150 kurang 125 sama dengan 25. Jadi hasilnya seperti ini. Uji optimalisasi pertama menghasilkan biaya yang berbeda yang sudah dikurangi 625. Lalu kita melakukan uji optimalisasi kedua. Di sini ada 4 kotak kosong, yaitu pada biaya 9, 15, 11, dan 9. Pertama kita ke kotak kosong yang pertama, yaitu 9, 11, 14, dan 8. Kenapa sih jauh? Karena stepping stone ini bisa lompat asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu 3 kotak terisi dan 1 kotak kosong. Jadi stepping stone itu pijakannya ada lompatan jauh dan lompatan dekat. Lompatan jauh ini seperti yang tadi saya jelaskan, jadi 9, 11, 14, 8. Kalau dekatnya itu seperti nih 11, 10, 12, 8. Yang penting syaratnya terpenuhi, yaitu 1 kotak kosong dan 3 kotak terisi. Ini kan 1 kotak kosong dan 3 kotak terisi. Misalkan yang tengahnya dihilangkan kan sama aja tuh, jadi dekat gitu. Nah, seperti yang tadi, yang awal tadi,
rumusnya plus minus kita masukkan 9 dikurang 11 tambah 14 dikurang 8 hasilkan 4. Kemudian kotak yang kedua yaitu 11 searah jarum jam, berarti ke 10 tambah 12 dikurang 8 menghasilkan 5. Lalu ke kotak yang 9 bawah ini kita menggunakan lompatan jauh, karena kalau lompatan dekat ini syaratnya nggak terpenuhi karena hanya 2 kotak terisi. Kita melakukan stepping stone jarak jauh searah jarum jam, berarti 9, 12, 8, 14 yang menghasilkan minus 9. Kenapa sih nih biaya 15 nggak bisa? Karena kita melakukan lompatan dekatnya syarat tidak terpenuhi, kalau lompatan jauhnya juga nih dengan ini syarat tidak terpenuhi. Jadi yang kita dapat optimalisasi yaitu pada kotak 9 yang bawah ini menggunakan lompatan jauh. Jadi kan kanan dan atasnya itu, atas yang tengahnya ini ceritanya dihilangkan ya, misalkan kan kita menggunakan lompatan jauh. Jadi ada 50 dan 25, kita ambil 25, berarti seperti rumusnya plus minus plus minus. Jadi kotak kosongnya kita isi 25, 0 tambah 25, 25. Kemudian ini 25 dikurang 25 sama dengan 0, kita jadikan kosong. Terus 125 ditambah 25, 150, kita jadi ubah 150. Lalu ini 50 dikurang 25 jadi 25. Jadi kita dapat melakukan penghematan sebesar 9, tadi minus 9 kali 25 dengan berat atau ton yang kita pilih yaitu 25, yaitu 225 karena paling terkecil. Jadi setelah kita ubah tadi kan ini kosong, kita tambah 25, tadi ini isinya 25, kita jadiin kosong karena plus minus plus minus plus minus plus minus 25 dikurang 25 0, tadi ada 125 tambah 25, di sini ada 175 dikurang 25 150. Di sini benar tadi di sini 25 tambah 25, kemudian di sini ada 50 dikurang 25. Jadi pada pengujian kedua ini kita dapat mengurangi biaya sebesar 225. Kemudian di sini kita lihat lagi ada 4 kotak kosong. Pertama kotak 12. Kotak 12 kita melakukan langkah jauh, karena langkah dekat ini kita syarat nggak terpenuhi, berarti menggunakan langkah jauh yaitu searah jarum jam 12 8 14 9. Rumusnya plus minus plus minus, jadi 12 kurang 8 tambah 14 kurang 9 menjadikan 9. Kemudian kita ke kotak 11, kita menggunakan lompatan jauh searah jarum jam. Searah jarum jam berarti ke bawah. 11 kurang 14 tambah 9 tambah 10 minus 4. Kemudian kotak 9 kita melakukan lompatan jauh, karena kalau lompatan dekat tidak terpenuhi syaratnya. Jadi 9 kurang 11 tambah 14 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian kotak 15 kita melakukan lompatan jauh searah jarum jam. Kalau lompatan dekat ini kita nggak terpenuhi nih. Jadi andaikan yang tengahnya hilang, berarti 15, 11, 9, 10, hasilnya 3. Nah, di sini masih aja ada negatif, berarti masih bisa dikurangin. Tadi kotak 11. Kotak 11 searah jarum jam seperti ini. Berarti kita pilih 25 dan 175. Paling kecil 25. Kita pilih 25. Berarti penghematan yang bisa dilakukan adalah 25 kali 4, yaitu 100. Berarti di sini kan kotak kosong plus, berarti 0 ditambah 25, 25. Ini negatif, 25 kurang 25, 0. Ini plus, 25 tambah 25, 50.
Ini negatif 175 kurang 25, 50. Jadi kotaknya seperti ini. Nah, sudah berubah, dapat penghematan 4 kali 25. Dengan tadi udah kita kurangkan, di sini kita tambah 25, di sini kurang 25, di sini tambah 25, di sini kurang 25. Nah, kita ada 4 kotak, di sini kita cari lagi nih. Sama kotak 12, searah jarum jam. Nah, berarti 12, 8, 11, 10. Dia menghasilkan positif. Kemudian di kotak 14 ini, kita lompatan dekat, searah jarum jam, 14, 9, 10, 11. Kemudian kotak 15 kita menggunakan lompatan jauh karena lompatan dekat syarat tidak terpenuhi. Lompatan jauhnya itu 15, 11 ke 9, 10. Searah jarum jam, andaikan yang tengahnya hilang. 9 tidak bisa dilakukan karena syarat tidak terpenuhi lompatan dekat. Lompatan jauh pun seperti itu, tidak terpenuhi. Nah, di uji optimal di uji optimalisasi keempat ini tidak ada hasil negatif, berarti sudah optimum. Berarti kita dapat menyimpulkan, menghitung biaya pengiriman itu 150 kali 8, 150 kali 10, 25 kali 15, 50 kali 9, 225 kali 11. Nah, seperti ini. Klaten ke Purwosari, jadi 150 kali 8, 150 kali 8. Nah, pembuktiannya tadi kan ada penghematan pertama, uji optimalisasi pertama 625, terus 225, terus 100. Nah, yang uji pertama itu kan tadi menggunakan Northwest itu biayanya 6.850, kita kurangin jadi 5.900 sesuai dengan hasil akhir yang kita hitung. Kemudian soal nomor 2 kasus. Di sini ada kasus pada PT Camfood, merupakan perusahaan produk olahan. Nah, soal ditanyakan itu bagaimana sebaiknya pengelolaan rantai pasok tersebut harus dilaksanakan agar dapat membuat proses produksi di perusahaan sampai ke tangan konsumen tersebut menjadi efisien dan efektif. Terus strategi apa yang dapat dipakai perusahaan? Nah, untuk jawaban pertama itu, untuk menciptakan pengelolaan rantai pasokan yang efisien dan efektif, PT Camfood harus menciptakan rantai pasok yang dapat memenuhi keinginan konsumen, baik dari segi kualitas, harga, kecepatan. Hal yang dapat dilakukan PT Camfood antara lain, pertama itu ada beroperasi secara efisien. Untuk menciptakan manajemen rantai pasok yang baik, produktivitas yang optimal perlu dicapai dengan menciptakan aliran produk yang efisien dari hulu ke hilir. Aliran produk yang efisien merupakan aliran yang ramping dan saling bersinergi. Dengan efisiennya kegiatan rantai pasok pada PT Camfood akan menciptakan produk yang cepat sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan biaya produk yang lebih murah. Yang kedua itu dapat dilakukan adalah kualitas bahan baku dan produk yang baik. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, PT Camfood harus bekerja sama dengan supplier yang memiliki kualitas bahan baku yang baik. Supplier yang baik haruslah memiliki kriteria yang biaya yang murah, kecepatan dan fleksibilitas dan responsibilitas. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Rantai pasok harus dapat melaksanakan produksi dengan cepat dan tepat waktu dari hulu sampai ke hilir. Rantai pasok juga harus meminimalkan risiko kesalahan
atau penundaan produksi sehingga kegiatan produk terus berlanjut. Yang terakhir ada inovatif. Pengelolaan rantai pasok akan semakin efisien dan efektif apabila menggunakan sistem informasi dan teknologi yang baik. Sistem IT akan mempermudah dan mempercepat aliran rantai pasok pada PT Kemfood tersebut. Terus strategi apa sih yang dapat dilakukan? Pertama itu ada bekerja sama dengan banyak pemasok, sehingga apabila terdapat peningkatan permintaan atau permasalahan dengan satu supplier dapat mengatasinya dengan supplier lainnya sehingga proses produksi tetap berjalan optimal. Yang kedua itu menyamakan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Hal tersebut dapat memperlancar dan mempercepat rantai pasok serta menjaga agar rantai pasok terus berjalan. Yang ketiga itu menggunakan sistem informasi dan teknologi seperti ERP yang dapat mengkoordinasikan dan mengelola rantai pasok secara cepat dan real time. Terus soal nomor 3, distribusi mainan anak-anak yang membeli produknya pada supplier permintaan tersebut. Rata-rata permintaan per tahun dapat kita ketahui 20.000 unit. Terus ada hari kerjanya 250, harga barang yang dijual 65.000. Perusahaan memiliki hutangnya 32 juta, piutang 47 juta, dan nilai persediaan perusahaan 56 juta. Kemudian dengan nilai barang cost of sale per unit sebesar 51.000. Nah, di sini kita disuruh cari nilai inventory days of supply. Sini kita dapat menggunakan unit ataupun satuan rupiah. Dengan satuan unit ini kita tadi yang diketahui kan rata-rata kebutuhan yaitu 20.000 per tahun ya. Nah, kita kurangi dengan hari kerja, dibagi hari kerja 250, jadikan 80 unit. Kemudian jumlah persediaannya yang kita ketahui tadi ada 56 juta persediaan barang dibagi dengan COGS-nya 51.000 menjadikan 1.098. Berarti inventory day of supply-nya kita langsung aja 1.098 dibagi 80 sama dengan 13,7 hari. Kalau menggunakan satuan rupiah 20.000 unit ini kita kali dengan COGS-nya. Lalu kita bagi dengan jumlah hari per tahun. Menghasilkan 4.080. Jadi jumlah rata-rata yang bisa ditutupi atau inventory days of supply ini langsung saja 56 juta itu jumlah persediaannya. Jumlah persediaan 56 juta dibagi 4 juta 80 menjadikan 13,7 hari sama. Lalu di yang B itu mencari nilai cash to cash cycle time. Pertama itu kita mencari nilai penjualan per hari dengan cara 20.000 dikali harga jual. Di sini kita menggunakan harga jual bukan COGS karena nilai penjualan. Dibagi jumlah hari kerja 250 menjadikan 5.200.000. Terus di sini kita perputaran akun receivable atau piutang. Di sini perusahaan mempunyai utang 47 juta dibagi nilai penjualannya itu kita dapatkan dari perhitungan yang di atas 5.200.000 menjadikan 9 hari. Jadi perusahaan dapat dapat mendapatkan piutang 9 hari kerja. Langsung kemudian ada cost of sale per hari yaitu jadi COGS, nilai COGS 51.000 dikali 80 unit. 80 unit ini merupakan jumlah dari rata-rata unit yang terjual 80. 51 juta dikali 80, 4.080.000. Terus perputaran akun payable, jadi punya utang 32 juta dibagi
COGS per harinya yang tadi kita cari di atas 4.080.000, tadi 7,8 hari. Kemudian inventory days supply-nya yang kita sudah cari tadi 13,7 hari. Kesimpulannya, cash to cash cycle time-nya itu inventory days of supply ditambah akun receivable dikurang payable. Itu 9 hari dikurang 7,8 hari, sama dengan 14,9 hari atau 15 hari. Soal terakhir nomor 4 ini kita return on supply chain fixed asset atau ROS GFA merupakan kecepatan pendapatan dalam pengembalian investasi pada aset tetap. Diketahui perusahaan pendapatannya setahun itu 40 miliar, biaya barang per unitnya 60.000, jumlah produksi 500.000 per tahun. Biaya supply chain terdiri dari biaya simpan dan biaya transportasi biaya administrasi sebesar 110% dari COGS dan nilai ROS GFA-nya sebesar 16%. Ini ditanya fixed asset atau tetap, berarti biaya produksi tambah biaya administrasi tambah return on supply chain fixed asset. Jadi 30 miliar tambah 3 miliar tambah 4,8 miliar sama dengan 37,8 miliar. Itu saja presentasinya. Terima kasih.